bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar ya, kasih input ke kita, oke? Dan satu lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita, oke? Selamat pagi teman-teman semua. Ya, nah ini sekarang masih pagi ya, masih jam 8. Kita ini ada 2 PR nih di endgame ya, hari ini. Bisa kita lihat di sini. Di sini saya ada Scoopy sama Vario. Ya, ini motornya sudah kita siapin. Alhamdulillah sekali ya. Yang datang ke endgame itu jauh-jauh ya. Ini dari Cengkareng, yang itu dari Priuk. Ada juga dari Surabaya, Indramayu ya, alhamdulillah. Sekarang nih kita mau cek ya. Sekarang kita tes hidupkan dulu. Seperti apa sih kondisinya sebelum kita lakukan perbaikan ya, atau pengecekan. Nah, dia nggak bisa lamsang, nggak bisa tensioner. Terus kalau kita nyalain gas juga dia nggak bisa nyala. Ya, ini bisa nyala, tapi kalau digas langsung mati. Nah, seperti itu kendalanya ya. Jadi ini kalau misalkan udah hidup, bisa kalau dimain-mainin gas, RPM tinggi masih bisa jalan, tapi kalau turun langsung mati. Dan ini nggak bisa lamsang. Nyalanya juga susah. Nah, ini langsung mati ya. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah kita coba dulu scan ya. Kita menggunakan scanner, kita cek dulu apa ada rekam medisnya ya. Ada rekam di ECU-nya, ini trouble apa gitu. Karena di sini juga kita lihat cek engine-nya nggak nyala ya, nggak berkedip. Artinya di sini kita bisa mengindikasikan sebenarnya tidak ada masalah. Tapi karena ini motor saya belum pernah tanganin, belum pernah pegang, ada baiknya kita melakukan pengecekan. Kemungkinan kita nanti bisa mendapatkan informasi ya dari ECU-nya ya. Sekarang langsung aja nih kita akan scan dulu ya. Ini sekarang saya dibantu oleh asisten saya, Wahidin ya. Nah, untuk Scoopy yang model ini kan masih starter kasar. Konektor DLC-nya ada di bagian sebelah sini. Dia tidak bareng dengan aki ya. Kalau yang starter halus dia di bawah, di aki. Nah, sekarang udah dicolokin, sekarang kita kontak on. Nah, sekarang escape, masuk ke diagnosa, ke Honda, ke Indonesia. Sekarang kita cari Scoopy kanan aja. Nah, Scoopy FE ya 110. Kita masuk, kita sekarang cek kode kerusakan, apa ada data yang tersimpan, coba dicek. Ya, tidak ada kode kerusakan, oke. Mungkin ada data yang tersimpan, sejarahnya kita cek di sejarah, ternyata tidak ada juga, oke. Berarti ini mengindikasikan bahwa tidak ada malfungsi ya, atau mungkin short, atau ada sensor-sensor yang bermasalah ya. Misalkan kayak TPS, biasanya penyakit-penyakit gini kan pasti banyak yang menyimpulkan TPS. Tapi kalau TPS itu biasanya terbaca dan dia ngedip, dan ini kan tidak ngedip ya. Berarti kalau dari sini kita tidak menemukan apa-apa ya yang membuat pertimbangan kita yang mau kita lakukan perbaikan. Nggak usah putus asa. Sekarang kita cabut dulu scannernya. Ya, kita keluar dulu. Apalagi aja kemungkinannya kalau motor ngempos ya. Fuel pump, bisa jadi fuel pump. Sekarang kita cek kondisi dari fuel pumpnya menggunakan alat tekanan pompa bensin ya.
Sekarang kita pasang dulu alatnya. Ingat ya teman-teman ya, seperti di video-video sebelumnya yang saya suka sering jelaskan ke teman-teman, namanya kita memperbaiki motor itu kan, kalau kerusakannya itu gejalanya kadang-kadang mirip-mirip, tapi kerusakannya berbeda. Artinya di sini saya ingin menekankan kepada teman-teman untuk bekerja tidak main bongkar-bongkar, nanti bingung bongkar sana bongkar sini. Ingat ya, cari apa aja kemungkinannya. Nah, setelah kita temukan beberapa kemungkinan itu, kita cari dulu yang lebih mudah untuk kita eksekusi atau yang lebih mudah untuk kita coba periksa ya. Seperti tadi kita punya scanner, kita coba dulu, ternyata enggak. Sekarang kemungkinan berikutnya apa? Fuel pump. Nah, ini kan gampang ya ngeceknya. Sekarang kita cek. Jangan langsung main bongkar-bongkar, nanti bingung. Nah, ini di sini kita lihat tekanannya juga masih bagus ya. Coba kita starter. Nah, ini tekanan pompa bensinnya masih di kondisi yang bagus. Artinya apa di sini? Artinya si pompa bensin dalam kondisi yang baik. Nah, apalagi nih kemungkinannya? Busi, klep, kita akan cek ya. Ini kita biarkan aja terpasang. Sekarang kita akan buka. Kita akan coba cek ya. Yang termudah dulu apa? Busi. Coba sekarang kita cek businya. Main bongkar, main ganti itu mudah, tapi terkadang bukan jadi solusi yang terbaik. Kalau tepat kita mengganti part yang rusak, akan ada hasilnya. Tapi kalau tidak tepat, akan buang-buang biaya ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, businya ini sangat hitam sekali ya. Ini mengindikasikan bahwa pembakarannya tidak sempurna. Pembakaran itu ya berarti kan dari banyak ya, dari injektor, trouble juga bisa, bener nggak? Ya, dari kondisi klep juga bisa. Apabila ada kebocoran klep juga bisa. Ini jadi terlalu hitam ya, pembakarannya terlalu hitam. Artinya tidak sempurna, pembakarannya terlalu banyak karbon. Nah, sekarang nih kita tes apa businya ini ada apinya apa enggak, atau kecil. Kita akan cek dulu ya di bagian busi. Sekarang coba kita starter. Apinya ada tapi seperti itu ya. Nah, sekali lagi kita lihat. Coba kita ganti busi baru aja ya. Kan busi juga nggak terlalu mahal. Nah, ya ini businya yang baru ya. Mau kita pasang ya. Jadi kalau memang businya yang bermasalah, kita pasang langsung normal harusnya ya. Kita cek dulu. Apinya ada ya. Nggak bisa terlalu kelihatan di kamera. Coba kita pasang businya. Harusnya dengan pengapian seperti ini harusnya bisa hidup mesinnya. Oke, nih businya udah terpasang ya. Coba kita tes. Nah, ini mesinnya bisa hidup. Kita biarkan dulu ya. Berarti ada pengaruhnya juga dari busi ini.
Bisa. Sekarang coba kita gas. Apa normal? Tetap nggak mau. Ya, tetap berebet. Ya. Ini sekarang bisa tensioner, nggak mati-mati seperti tadi ya setelah businya kita ganti. Tapi ini tetap digas nggak mau. Ya. Kalau dikagetin dia nggak mau. Ya. Delay. Tuh. Nah, ini sangat berbahaya ya, nggak responsif. Nah, ini kan kalau biasanya kan ada trouble di TPS ya. Kalau bisa dilihat nih, putaran gasnya. Kalau digas langsung nggak mau. Coba kita cek posisi TPS-nya. Apa ada masalah di sensor TPS? Balik lagi kita menggunakan scanner. Kita masuk ke Scoopy. Kita masuk ke data system. Nah, ini bukaan gas ya. Di sini 00 derajat. Kita masuk dulu. Terus kita setting dulu ya. Oke, nah ini sekarang kita tes putar hand grip ya. Bukaan gasnya kita tes. Ini bisa dilihat ya diagramnya. Nah, di sini nggak ada yang putus. Berarti apa? Indikasi di sini adalah TPS tidak bermasalah. Artinya TPS tidak rusak ya. Tapi kenapa motor ini kalau digas seolah-olah si TPS ini bermasalah ya, putus-putus. Padahal di sini bisa dilihat dengan jelas TPS itu normal. Berarti ini permasalahannya bukan di TPS. Oke. Jadi ini sensor-sensor dari injeksinya kondisinya tetap aman ya, masih aman. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah coba kita cek celak klep. Kita cek celak klep. Kita akan setel klepnya dulu. Ini alat scannernya kita pinggirin dulu karena kita udah nggak memerlukannya lagi. Sekarang ini udah kita posisikan top. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di klep ya, celak klep. Kita menggunakan filler guard. Orang bilang cooler. Ini kan range-nya 14 sampai 0,15. Di sini kita punyanya 0,15. Ya, kita coba cek. Nah, ini kendor banget ya. Sudah waktunya dilakukan penyetelan. Yang bawah kita cek. Yang sama udah kendor. Sekarang coba kita setel klepnya. Jangan terlalu seret ya span ini. Juga jangan terlalu kendor. Nanti bisa masuknya ke 0,16. Sekarang yang bawah. Oke, ini udah atas bawah udah. Coba kita akan coba lagi ya. Ini kita pasang lagi, kita tutup. Tadi kita buka businya untuk biar mempermudah mencari posisi top ya. Sekarang busi kita pasang lagi, kopnya kita tutup. Apa ada perubahan? Baik, ini udah terpasangnya, udah ditutup lagi. Businya juga udah dipasang. Sekarang kita coba lagi. Nah, dia mau hidup. Ini masih cuk ya, karena masih pagi. Nah, ini udah posisi idle-nya. Nah, sekarang dia mau tensioner nih, mau langsang. Kamu masih mau nggak? Apa udah normal, apa belum? Kita tes ya gasnya. Tetap nggak mau. Ya. Tetap nggak mau.
nggak bisa digas ya. Cuma kalau diurut mau dia. Cuma kalau kita perlu respon ya, misal mau nyalip atau dari berhenti mau langsung jalan nggak bisa. Artinya di sini belum kita temuin juga ya. Ini yang saya bilang, namanya kalau melakukan perbaikan motor itu, baik motor ataupun mobil ya, itu nggak bisa langsung seketika. Walaupun gejalanya mirip-mirip, belum tentu sama ya. Yang rusak itu belum tentu sama. Ini udah membuktikan ya, udah beberapa kita lakukan pengecekan, ternyata si motor ini belum mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sekarang kita coba buka throttle bodinya. Kita akan lakukan pengecekan di throttle body ya, apa ada masalah di throttle body. Menurut informasi dari pemiliknya, ini udah dilakukan pembersihan ya, sudah dibuka, sudah dilakukan pembersihan di bengkel lain, tapi ini belum ada hasil. Tapi kita nggak ada salahnya kita melakukan pengecekan. Oh ya, sebelum kita bongkar throttle body, coba kita cek injektor dulu ya. Ini injektor, coba saya mau cek sebelum kita bongkar throttle body. Kita akan lakukan pengecekan pada injektor. Apa injektornya udah nggak spray, udah nggak berkabut, juga itu juga bisa pengaruh ya. Jadi si bahan bakarnya terlalu boros sehingga pembakaran tidak maksimal. Akhirnya si busi terlalu banyak karbon dan cepat mati. Nah, ini kita angkat. Coba aja kita tes manual aja. Kita punya alat ya, tapi kita tes manual aja kali ini. Coba kita tes. Oke. Oke, untuk pengkabutan seperti ini sebenarnya masih layak ya. Harusnya masih bisa normal, nggak bikin trouble seperti ini. Walaupun memang nih spraynya udah kurang baik ya. Nanti ini injektor kita akan lakukan pembersihan menggunakan alat ultrasonik. Karena memang tidak terlalu spray, tapi bukan ini penyebabnya. Karena kalau seperti ini nih, dari kabutan masih seperti ini, harusnya masih tetap bisa. Cuma dia kendalanya bahan bakarnya boros, tenaganya kurang. Tapi nggak sampai menimbulkan ngempos atau berbet. Jadi bukan ini ya. Ya udah, langsung aja nih kita buka throttle bodinya. Ya, ini kita akan buka aja sekalian, kita akan lihat. Dibongkar aja. Nggak terlalu kotor sih. Ini juga emang udah dibersihin ya. Coba kita bersihkan lagi. Coba Wahidin dibersihin lagi Wahidin. Sambil kita coba cek lubang dari sini ya. Bisa kita lihat. Ternyata ini kalau saya lihat dari lubang intake ini ternyata di dalam itu udah keraknya udah banyak sekali di klepnya ya, terutama di bagian ini. Biasanya kan nggak terlalu kotor dibandingkan sama yang bagian X. Ini udah keraknya udah terlalu banyak ini. Ini bisa mengindikasikan juga nih kalau klep bocor juga bisa nih, motor nggak lamsang, nggak tensioner, ngempos juga bisa dari klep bocor. Coba kita nih, terakhir ini kita coba dulu, throttle bodinya udah kita bersihkan, kita pasang. Kalau misalkan memang masih nggak ada perubahan juga, berarti memang ini nih penyakitnya nih. Ya, ini kalau dari LED seperti ini kan kelihatan banget nih. Di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Bisa dilihat ya. Itu keraknya banyak banget yang ada di payung klep. Bisa aja nih bocor nih kompresinya nih dari sini, karena si kerak itu mengganjal payung klep ya, jadi tensionernya nggak bagus. Karena mengingat tadi udah kita scan semua sensor dan sistem injeksinya tidak ada yang bermasalah.
Nah, makanya ini nanti nih, apa ini, kita coba dulu TB-nya. Kalau TB-nya nanti dibersihkan ternyata memang nggak ada hasil, kita akan copot headnya. Kita akan cek bagian headnya. Ya, ini kita lagi lakukan pembersihan ya. Ini udah dibersihin, sekarang tinggal kita proses rakit, kita pasang ya. Dan ini tadi ini nggak ada masalah, normal semua. Baik, ini udah terpasangnya. Kita coba dulu aja. Sekarang coba kita hidupkan lagi. Kita gas. Ternyata hasilnya masih sama ya. Belum ada perubahan. Nah, sekarang berarti kemungkinan yang berikutnya itu apa? Nah, ini kemungkinan yang berikutnya ini agak berat ya. Saya ingin buka bagian headnya. Artinya saya harus minta izin dulu sama ownernya ya, sama pemilik motornya. Karena di endgame itu kita nggak ada kerja main bongkar-bongkar aja. Kita akan lakukan perbaikan, kita akan melakukan pembongkaran itu atas persetujuan dari pemilik motornya. Jadi saya akan coba hubungi dulu pemilik motornya. Apabila di ACC untuk melakukan pembongkaran dari head, kita akan lakukan pembongkaran, oke? Saya akan hubungi dulu pemiliknya. Baik ya, ini karena ownernya dari Cengkareng, tadi udah saya hubungi via WhatsApp, dan ownernya pemilik motor ini udah ACC ya. Kata ownernya udah lakukan perbaikan aja, dibongkar nggak apa-apa, yang penting motornya bisa normal kembali. Jadi ini saya akan buka headnya, biar nanti mempermudah juga untuk teman-teman perhatikan atau lihat. Ini saya akan pisahkan mesin dari rangka ya, supaya juga teman-teman nanti lebih mudah itu menyimak videonya. Oke, langsung aja nih kita pisahin dulu mesin sama rangka ya. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my. Baik, sekarang nih mesinnya udah kita pisahin dari rangkanya ya. Sekarang kita mau bongkar covernya dulu. Nah, ini tadi kenapa saya lebih baik juga misahin mesinnya dari rangka. Ya ini karena nih covernya juga kan udah termakan usia ya. Nanti kalau terlalu dipaksa-paksa tarik, pecah. Yang rugi nanti si ownernya. Kita nggak mau ngerugiin orang lain. Jadi ini kita turunin, emang lebih repot ya, tapi nggak apa-apa. Nih sekarang kita buka dulu covernya. Do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win.
Sekarang kita buka dulu tutupnya. Biar nanti mempermudah pekerjaan ini, kita posisikan top dulu ya. Puter aja nih, lihat Din, cocok belum Din? Deh, sekarang ini kita buka dulu ya. Kenapa kita buka? Nanti kan kita harus ngendorin biar nggak repot. Kita buka dulu. Ini udah kita buka, sekarang nih kita kendorin dulu ya. 2 bot ini 8. Ini kita buka dulu karetnya. Copot dulu. Nah, ini sekarang kita kendorin dulu nih 2 baut gear centricnya menggunakan kunci T. Sip. Sip. Nah, jangan dibuka dulu ya. Ini kita kendorin dulu, kita kencengin ya, muter ke kanan supaya si tonjokan ketengnya ini naik ke atas, jadi si rantai ketengnya ini kendor ke kanan. Oke, sampai bunyi tek. Nah, ini kan kalau udah mentok begini, si rantai ketengnya kendor nih. Tuh. Kalau udah kendor baru nih kita buka gear centricnya. Ya. Setelah itu kita siapin kunci ya. Ini 12 sama T10. Dengarkan ya. Nah, 4 mur ini udah kendor. Sekarang kita buka baut ini, baut 10, langsung dilepas. Sini dulu, dan digabung sama buat-buat ini. Sekarang kita angkat. Nah, lihat. Nah, nih lihat ya teman-teman ya. Ini benar-benar memang ini ada kebocoran, indikasi kebocoran ya. Bisa dilihat di sini terlalu banyak karbon. Ya, ini pembakarannya benar-benar sangat tidak sempurna ya. Jadi terjadi nih endapan karbon yang sangat banyak numpuk di sini. Ini juga sehernya bisa dilihat nih, kepala seher. Nanti coba kita cek, kita bersihin dulu ya. Jadi nih dari sini aja nih bisa jadi bahan pertimbangan ya, atau bisa kita lihat sini sebagai barometer atau untuk kita mengindikasikan bahwa ini memang ada kebocoran ya. Bisa dilihat nih karbonnya terlalu banyak. Ini yang bikin motor ini jadi nggak bisa langsang karena kompresinya bocor. Coba kita tes nanti menggunakan bensin. Ini berarti karena saking banyaknya kotoran bisa jadi ganjel di celah-celah klep. Jadi klepnya nggak bisa nutup sempurna. Kita akan tes pakai bensin ya, apa bener apa enggak. Sekarang kita tes ya. Dari klep innya. Kita isi penuh dulu. Ya, tuh kelihatan basah. Berarti ada kebocoran ya. Klep ini ada kebocoran. Tuh bisa kelihatan ya. Tadi kan kering. Ini udah mulai basah tuh. Udah mulai ngalir.
bukan ngalir ya, rembes. Udah mulai rembes gitu. Coba kita yang bawah kita cek, coba diisirin dan tumpah. Nah, bisa dilihat ya, yang klep bawah ini ternyata yang paling parah. Nah, ini penyebabnya motor ini nggak bisa tensioner, digas susah ya, nggak mau langsung responsif. Nih lihat, sangat parah di klep bagian X bocornya ya. Ya, kalau yang atas tadi rembes, yang bawah nih bocor ya, karena pas dituang bensin, coba tuang bensin ini langsung basah, langsung ngalir dia. Nih tes lagi. Kalau tadi teman-teman perhatiin yang bawah kan rembes ya, kalau yang atas tuh bener-bener ngalir. Nah ini sekarang kita akan lakukan pembersihan. Setelah itu kita akan cek payung klepnya, kalau masih tebel kita akan sekir, kalau tipis ya mau nggak mau harus ganti ya. Terus juga tadi lihat bibir dari klepnya, rumah klepnya nih masih bagus apa enggak. Kalau enggak ya nanti kita ganti. Mudah-mudahan sih ya nggak terlalu parah ya, jadi si ownernya tidak terlalu banyak menghabiskan biaya. Baik, ini penyakitnya udah ketemu, sekarang tinggal kita eksekusi aja ya. Langsung nih untuk bagian head, saya dibantu lagi nih sama asisten saya khusus bagian head di sini ya. Jadi di Endgame ini punya masing-masing punya spesialisnya. Namanya di sini nggak gembrong. Nih, Mas Bro gembrong nih, Abang gembrong. Dia bagian head, brong. Nih klepnya bocor. Yang paling parah yang X. Ya, nanti juga dicek ya, apa dipengok apa enggak klepnya. Nanti seal klepnya juga kita akan ganti ya. Nih, lihat parah banget kotornya, luar biasa. Oke, langsung aja dieksekusi Bang Gembrong. Oke, jadi sini kita bersihkan dulu ya sebelumnya, kayak yang kerak-kerak di luar. Jadi di sini alat-alat yang kita butuhkan adalah T10, magnet, terus amril untuk sekirannya ya, untuk sekir klepnya yang rembes tadi, terus selang buat masukin klepnya, terus ini hand tools. Yang ini tuh untuk membuka per klep, dan yang ini untuk memasang per klep. Terus yang kedua tang, ini tatakannya. Terus yang kedua saya di sini membersihkannya menggunakan bor ya, sama kuas kawat yang sudah saya custom sendiri ya. Jadi nih sama kuas kawat ini satu. Oke, jadi sekarang kita proses pembersihan dulu bagian luar supaya apa? Nanti pada saat kita membuka klep, kita tinggal membersihkan bagian dalam saja, nggak usah membersihkan luarnya lagi. Oke, kita lanjut proses pembersihannya. Bisa kalian lihat ya, tuh keraknya tebal sekali. Nih, tuh. Habis itu kita bersihkan bagian naiknya nih. Kita bagian naiknya bersihkan dulu bagian luar saja. Nanti pada saat per klepnya sudah dikebuka, baru kita bersihkan dari atas. Nih ya, bisa kalian lihat nih keraknya di bawah. Nih kita tuang ya. Ini baru bagian luar saja. Tuh, tuh, hitam sekali ya. Tuh. My own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Bisa kalian lihat ya, ini hasil tadi yang kita sudah bersihkan nih. Bisa dilihat bening ya. Nih, sama tadi daerah sini nih. Ini kan full oli tadi ya. Ini kita juga udah bersihkan semuanya. Soalnya nanggung kalau ini nggak dibersihin, biar kelihatan enak aja. Terus kita lanjut ya sekarang pencopotan rocker arm atau pelatuk sama noken AC ya. Mari simak. Jadi pertama-tama kita copot dulu baut yang di noken AC nih, baut 10. Nah setelah copot, kita copot rocker armnya. Nih pakai magnet ya, tarik aja tuh.
keluar. Nah, kita lihat nih, ini klep apa nih? Klep X. Kita gabungin aja. Taruh. Nah, sebelahnya juga sama, kita gunakan magnet. Tuh. Oke. Nah, setelah itu kita proses jambutan nokenas. Nih. Kalian melakukan pengecekan ya dari bearingnya. Untuk bearing sih aman, nggak ada oblak. Muter juga masih lancar, nggak ada suara kasar ya, bisa denger halus. Terus kita cek juga bearing yang belakang. Soalnya kayak kasus kemarin ya, NMAX bisa dilihat dia kan pelornya bolong. Makanya kita langsung masuk proses pengecekan aja. Oke. Untuk bearing-bearing nokenas aman ya. Nah, sekarang kita coba copot nih. Apa namanya? Fair clap. Gunakan hand tools ya. Nih, hand tools ya. Caranya tuh kayak gini aja. Tinggal pasang, kita pukul. Jangan ragu ya pukulnya. Pukulnya. Nah. Tuh. Kalian lihat. Tuh. Copot ya. Nih. Dan jangan lupa untuk fair clap yang rapat itu di bawah, yang renggang di atas. Atau enggak kalau emang biasanya ya buat pabrik itu ada warnanya. Nah, biasanya menandakan warnanya itu di atas. Oke, kita lanjut lagi buka klep yang sebelahnya. Nih, sama kayak tadi ya caranya. Pukul, jangan ragu. Nah, tuh, sekalian lihat, copot. Kita rasakan lebih dahulu ya. Nah, sekarang kita lihat nih kondisi klepnya. Tadi kan pas lagi pengecekan kan rembes di kedua klep, terutama di X. Nih, tuh. Ini bawah menandakan ini ada oli yang masuk ke dalam head ya atau klep. Ini klepin. Seharusnya tuh di klepin itu nggak ada kerak setebel ini. Nih, ini tuh kayak kerak oli. Tuh, ini kerak oli nih. Tuh. Harusnya tuh kalau yang diklepin itu kering karena dia kan berkabut dengan bensin. Nah, kita lagi cek nih. Nah, nih kalian bisa lihat keraknya ya. Terus juga yang di sininya nih, bisa kalian lihat tuh, tebal sekali. Nanti ini kita bersihkan juga ya, sekalian nama klep X-nya. X-nya juga hitam sekali tuh, bisa kalian lihat. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. On we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Oke, ini kita udah ganti ya, pakai kos yang rada panjang supaya bisa masuk ke dalam biar lebih bersih juga. Oke, pelan-pelan aja, hati-hati ya, kena dinding headnya. Nah, kalian coba dibalik. Nih, bisa kalian lihat tuh hasilnya ya, bening ya, nggak ada kerak-kerak lagi. Nah, sekarang kita ada di balik sini. Jadi kan kita menggunakan yang pendek, nah sekarang kita yang panjang biar bisa masuk ke dalam. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. Oh, nih hasilnya nih, bisa kalian lihat, bening ya. Tuh, bisa kalian lihat hasilnya ya, bening dan sudah tidak ada kerak lagi. Oke, sekarang kita lanjut nih proses pengecekan fair clapnya atau ini seal clap dari head ini. Nah,
Ini kita yang ek dulu ya, kita coba cek. Ceknya begini, tarik aja. Nah, ini udah nggak ngambang ya, tuh. Berarti seal clamp-nya ini menandakan bahwa seal clamp-nya ini tuh sudah lemah. Makanya dia terjadi kerembasan oli dari atas dan masuk ke ruang bakar atau ke dalam intake ini atau manifold buangan. Nah, nih. Kalau yang naik kemarin kan diginin mantul-mantul ya. Ini tuh udah enggak. Tuh. Dan untuk bosing clamp-nya sih masih aman ya, nggak terjadi koblakan. Oke, kita lanjut yang in. Proses pengecekannya. Nah, kita cek nih yang ini. Nah, kalau yang ini masih lumayan dah. Tapi SOP di sini kita walaupun turun mesin ya, apalagi ini kan terkendala di head. Ya otomatis daripada kerja 1-2 kali, lebih baik kita ganti seal clamp sekalian biar sekalian bagus sekalian gitu. Kalau untuk yang ini sih ya masih lumayan, tapi ya gitu, balik lagi ke SOP kita yang seharusnya. Oke, kita lanjut nanti masuk ke penyekiran. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke, nih bisa kalian lihat. Ini tadi udah dibersihkan ya oleh Wahidin. Nih, tadi kan keraknya tebel banget. Ini bisa kalian lihat ya. Ini udah halus, udah diamplas juga tadi sama Udin. Nih, tuh. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nih, ini untuk yang ini kan bening, tapi agak butek. Nah, makanya nanti kita melakukan penyekiran tuh biar halus lagi. Nih, apalagi yang ek. Yang ek udah gosong ya. Tuh, keraknya sampai pada keluar. Nih, bisa kalian perhatikan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian nyekir ya. Saya dibantu sama Wahidin. Alat-alat sekir yang dibutuhkan ya ini. Ini yang pertama amril. Kita gunain amrilnya jangan yang kasar ya. Soalnya kan clamp-nya istilah kata bukan baru. Terus juga istilah kata ini apa? Belum terlalu dalam juga lah. Makanya kita pakai yang halus aja supaya buat ngilangin keraknya doang. Biar nggak terjadi kerembasan. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Oke, ini ya kita lanjut lagi ya yang in. Kasih amril aja sedikit. Kasih amril sekelilingnya. Terus itu kita ratain, kita sekir. Oh, sekarang lihat ya suaranya masih kasar. Kalian terus sekir aja, nanti juga dia lama-lama akan halus. Soalnya kan dia berenturan besi sama besi. Oke, ini ya sekarang kita udah selesai ya proses penyekirannya. Nah, sekarang kita cek nih menggunakan bensin apakah ada yang rembes atau tidak. Ayo Din, si bensin Din di atas Din. Kita isi ya bensin sampai penuh. Oke. Nah, bisa kalian lihat tuh ke center aja ya. Nih bener-bener kering tuh. Nggak ada rembesan sama sekali. Kalau emang ada rembesan ya dari dalam itu bakal keluar terus. Nah, yang di atas masih bakal berkurang. Nih kita cek pakai tangan saya nih. Tuh benar-benar kering, nggak ada ituan sama sekali rembesan. Berarti apa? Berarti sekarang penghasilan sekiran kalian itu udah berhasil. Karena apa? Bahwasanya tuh udah tidak ada yang rembes lagi bensin dari atas ke bawah. Dan kompresi itu pasti akan dijamin akan lebih aman dan tidak akan terjadi kerembesan lagi. Oke, itu proses penyekirannya. Sekarang nih kita proses penggantian seal clamp ya. Nih kita copot dulu nih clamp-nya atau payung clamp-nya. Kita pisahkan dulu. Nah, setelah kalian pisahkan, kalian siapkan nih tang biasa tang apa ya? Tang cucut nih. Nih, kita tarik aja nih. Hati-hati ya. Tuh. Nih.
Ini yang bekasnya, kita copot. Hati nih, habis dicopot, ingat ada ring-ringan, jangan diombang-ambing headnya. Soalnya ring-ringannya agak sulit nyarinya. Nih satu lagi, tarik. Nih, nah lanjut kita proses pemasangan yang baru. Nih seal klep yang baru ya. Din, oli din. Kita kasih oli terlebih dahulu ya, supaya masuknya gampang. Nih. Oke, pasang. Tekan aja, hati-hati, selip. Nah, tuh, udah kepasang. Pastikan kenceng ya. Nah, sebelahnya lagi. Nih, kita kasih oli lagi. Nah, sininya juga. Nah, pasang. Hati-hati, jepit sealnya. Nah, tekan. Pastikan sudah aman ya. Lanjut kita nih pasang lagi nih klepnya. Nih, perbedaan baru diganti atau tidak? Dengar suaranya. Tuh, beda sama yang tadi yang pertama ya. Tuh, itu juga nih ngambang. Nih, mantul tuh. Beda sama yang tadi. Yang tadi kan udah lemah ya istilah kata ya. Nih tuh, yang ini kita cek, tarik juga. Nah, pluk. Nih kita ngambang nih, tuh ngambang ya, aman berarti. Tidak terjadi bocor lagi nanti pada saat dipasang dan tidak ada oli lagi masuk ke pembakaran. Kayaknya suara pluk ini bukan suara Nah, mulut sih. sekarang kita lanjut nih proses pemasangan per klep. Nih, saya kasih tahu ya, pemasangan per klep ini untuk per klep yang rapat itu di bawah. Nih, bisa kalian lihat ya, bedakan yang rapat di bawah, atau biasanya sih kalau yang motor masih standar dia dikasih warna untuk membedakan yang atas mana yang bawah. Nah ini yang atas nih, kita pasang ya. Hati-hati kuku macannya. Nah di sini kita masang menggunakan hand tools lagi. Caranya gampang kok. Kalau kita punya alat tinggal tekan aja. Tek. Nah, nih kalian lihat tuh, pasang dengan rapi dan sangat cepat ya. Nih, tidak ada yang nyangkut atau gimana. Lanjut ke yang hack. Nah, ingat yang rapat di bawah dan sampai kebalik. Nanti bisa bunyi kalau kebalik. Sama, kita pasang di tengah tek. Nah, tuh. Kalian lihat. Gampang ya. Cuman butuh berapa detik doang untuk masang kayak gini, nggak lama, nggak harus diganjel-ganjel. Terus juga hasil rapi. Nah, sekarang kita cek aja nih. Kita pukul-pukul gini aja nih. Tuh. Kenceng apa enggak? Kenceng ya. Lagi. Kita pukul-pukul. Tuh, kenceng ya. Lanjut, kita masang kerok rem. Pokoknya sampai dalam ya, soalnya kan nanti di sini ada dua dudukan baut. Apabila nanti ini kagak masuk ke dalam, nanti pas lagi pemasangan head ke rengkes, ke blok, itu nyangkut. Makanya perhatikan baik-baik. Nah, setelah itu kita ke cam token AC ya. Tadi kita udah cek. Nah, sekarang kita kasih oli dulu. Terus kita jangan lupa nih, nah bautnya jangan sampai ketinggalan. Ini kalau sampai ketinggalan, efeknya bisa fatal, bisa mental. Kita kencangkan pakai T10. Oke, tadi setelah kita proses penyekiran di bagian head ya, ini udah aman ya semuanya. Kita lanjut nih pemasangan ke atas mesin nih. Jadi kita nih lidah tensionernya jangan sampai lupa. Nah sekarang kita pasang dulu nih packing dari headnya.
Oke, habis itu kita lanjut proses pemasangan gear sentrik. Nah, perhatikan ya, di sini kan top kanan nih. Nih, 1 2. Ini dijajarin. Nah, ini top mana ini di depan. Oke, kita coba pasang. Kita pasang nih. Ini udah top ya. Posisinya sejajar. Nih, bisa kalian lihat. Posisinya tuh ini sejajar. Jadi saya di sini gantiin Bang Nanda dulu sementara karena kan Bang Nanda lagi mengerjakan motor yang trouble ya. Bisa dilihat Bang Nandanya. Jadi dia lagi ngurus motor yang trouble terlebih dahulu. Jadi saya gantikan sementara untuk proses pemasangan. Oke. Nih, sini kita pasang bautnya. Setelah semuanya rapi nih, kita udah proses pengecekan ya semuanya. Udah ngecek, semuanya rapi. Sekarang kita pasang tutupnya ya, tutup headnya. Jangan lupa nih, packing tutup block head. Nih kita pasang. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Tinggal kita pasang kopernya dulu ya. Udah rapiin. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Baik teman-teman, ini udah naik ke rangka ya mesinnya. Kita akan proses rakit ya, rakit kembali. Nanti kita akan tes bagaimana hasilnya ya. Ini udah kemungkinan terakhir menurut saya. Ini langsung sama asisten saya ya, diselesaikannya. Baik teman-teman, ini motor udah selesai ya. Sebenarnya udah selesai dari tadi siang. Hanya tadi kita mau lanjut videonya nggak sempet ya, karena tadi crowded, banyak customer datang dan juga motornya banyak yang trouble. Jadi kita nggak bisa lanjut ya, karena nggak enak kita hargain juga konsumen-konsumen kita yang datang ya, yang datang jauh-jauh juga. Nah ini akhirnya kita lanjut sekarang ya. Sebenarnya endgame itu tutup jam 5 sore ya. Jadi ini kita lanjut bikin video ini agar besok kita bisa garap Vario. Jadi ini kita mau selesaiin biar teman-teman juga bisa lihat sendiri hasilnya dari proses awal ya tentunya. Nih sekarang udah rapi ya Din? Udah bang. Udah kepasang semua? Udah. Sekarang kita tes hidupkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Oke, sekarang coba kita starter. Tarik dikit. Ya. Ini udah hidup. Bisa didengar ya nih. Nah nih tensionernya udah normal ya, udah nggak batuk-batuk atau kalau tadi lamsangnya itu nggak beraturan. Nah kalau ini udah normal nih. Bisa teman-teman simak ya perbedaannya sebelum tadi kita bongkar mesinnya. Ini sekarang tensionernya sudah normal atau langsamnya sudah normal. Nah sekarang coba kita gas ya, apa masih nyendat-nyendat atau tidak. Baik, sekarang kita coba gas. Nah udah nggak ada batuk-batuk ya nih.
Kalau tadi sebelumnya ya, kalau kita gas pasti masih nyendat, langsung batuk, langsung mati. Terus kalau lagi tensioner gini, kalau kita diemin kurang lebih 1 menit, pasti dia langsung mati. Nah ini sekarang udah nggak mati lagi ya. Dan matinya itu seperti orang batuk ya, langsung mati. Nah ini bisa didengar ya, lamsangnya, tensionernya tuh udah enak ya, udah normal. Kita coba lagi gas. Ya ini kita gas pelan ya, bisa dilihat ya nih. Kalau tadi kan nggak bisa nih, digas sedikit gini langsung batuk-batuk. Nih, kita gas dikit-dikit. Ya, jadi gitu teman-teman. Permasalahannya sudah selesai. Nah, seperti yang teman-teman saksikan dari awal ya, pengecekannya. Jadi kerusakannya kemungkinan itu banyak. Jadi lakukan yang termudah terlebih dahulu, baru ke yang berat ya, agar teman-teman tidak rugi ya. Seperti saya nih, udah dilakuin satu-satu. Nah sekarang, tadi yang terberat kita harus bongkar bagian head ya. Nah ternyata klepnya itu memang keganjel dan kotor ya, udah sangat kotor sekali ya. Nah ini sekarang udah normal. Udah nggak ada gejala-gejala ngempos. Nih digas dikit, nggak mati. Sebelumnya digas dikit mati ya. Kalau teman-teman simak videonya dari awal, kalau digas seperti ini nggak bisa. Ini udah bisa. Oke, demikian teman-teman ya. Ini karena udah malam ya, udah jam 8. Kita udah capek juga, harus istirahat. Karena besok mau lanjut lagi, dan besok juga masih ada beberapa motor yang memang waiting list ya, yang nunggu untuk selanjutnya kita tangani. Demikiannya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukungannya ya. Tombol klik tombol like-nya. Oke. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam otomotif. Salam otomotif.